Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kita miliki, melainkan diukur dari hati kita yang merasa cukup, sehingga kita tahu untuk bersyukur. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber segala berkat, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang mengikat kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah firman kebenaran dan di dalamnya kita belajar banyak tentang arti kehidupan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Belajar rendah hati, belajar mengasihi seperti Nats pada hari ini. Masing-masing kita tentunya diciptakan Tuhan berbeda-beda, tidak ada yang sama. Berbeda secara jasmani, berbeda secara finansial, berbeda secara intelektualitas. Dalam hal ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus meninggalkan kemuliaannya yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba untuk kepentingan kita. Kita bisa baca di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita sifat kerendahan hati, berkorban dan tanpa mementingkan diri sendiri, peduli terhadap orang lain atau empati, dan berbuat baik. Inilah teladan yang diajarkan Tuhan Yesus yang dapat kita tiru. Saudaraku, di dalam kehidupan ini, banyak orang tentunya berharap agar hidupnya lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, lebih mapan, dan sebagainya. Sehingga ia berusaha bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak dari apa yang dimilikinya. Seperti falsafah orang Batak, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat dalam dan lebarnya kerinduan Tuhan tentang bagaimanakah kita untuk dapat mengaplikasikan Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon yang kita minta dan diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak hanya mengumpulkannya lalu menyimpannya saja, tetapi kita juga harus bisa
menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamoraun yang dimaksud pada nats ini adalah bagaimana kita menjadi kaya di dalam kehidupan kita, baik secara materi maupun secara iman, dan kita menjadi orang-orang yang bermurah hati. Mari kita pakai kekayaan yang Tuhan berikan sebagai alat kita untuk bersaksi, melayani, dan memberi yang terbaik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tentu saja tidak memberkati kita tanpa sebuah tujuan. Ada tujuan Tuhan di dalam berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita gali semua berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Kekayaan tidak saja mungkin secara materi, tetapi kekayaan kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dukungan kita agar orang tersebut bisa kembali dikuatkan lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. Demikian juga kekayaan secara materi, agar apa yang sudah kita dapati kita berikan lagi kepada orang. Kita ini layaknya pohon yang berbuah, tentunya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dinikmati oleh banyak orang. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Semakin kita diberkati dengan kekayaan-kekayaan yang kita miliki, berarti Tuhan ingin kita bersaksi dan melayani, menyaksikan semua kebaikan-kebaikan Tuhan, melayani untuk menyenangkan hati Tuhan, dan semakin lebih luas lagi. Saudaraku, jangan pernah takut untuk memberi, karena layaknya kita ini pancuran yang terus mengalir dan bermanfaat bagi banyak orang, sehingga aliran itu terus mengalir dan tidak berhenti. Seperti itu jugalah kita, hanyalah saluran. Semakin besar kita menyalurkannya, semakin besar pula lah Tuhan akan menyalurkan melalui kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, refleksi bagi kita pada hari ini adalah kita diajak untuk menyelidiki hati kita, menyelidiki keinginan kita. Apakah saya ini seorang yang tamak atau serakah? Apakah saya ini seorang yang mementingkan diri sendiri? Apakah saya ini seorang pemburu harta? Apakah firman Tuhan menjadi andalanku? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, firman-Mu sudah kami dengar dan sudah kami sampaikan. Biarlah firman ini Tuhan benar-benar mengingatkan kami bahwa segala harta-harta yang Kau berikan, baik itu karunia-karunia yang berlimpah atas pribadi lepas pribadi, boleh kami pergunakan dan tidak kami pakai sendiri, agar dia terus berbuah dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Rendahkanlah hati kami ya Bapa, agar hidup kami Tuhan semakin melihat kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.